Shalom semuanya, selamat sore, berjumpa kembali dengan kami yang biasa hadir bersama Bapak Ibu semuanya di hari Kamis dan Jumat. Sore hari ini kembali kita akan berbicara tentang bagaimana sih kalau kita berada di dunia maya, di dunia sosial media. Bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang menonton kami melalui YouTube dan juga yang hadir di sini. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Odilia dan teman saya. Saya Desi Julia. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa untuk follow akun kami di sosial media. Untuk Facebook di Gereja Spasi Hermon, untuk Instagram gereja @gereja_hermon, di TikTok @gereja.hermon, dan di YouTube di Gereja Spasi Hermon huruf kapital semuanya. Ya, jangan lupa yang menonton di YouTube like, comment, share, and subscribe ya layar YouTube kami. Jangan lupa nyalakan lonceng sehingga bisa menerima notifikasi ketika ada video yang baru di-upload. Oke, silakan Mbak Desi lanjutkan. Iya, untuk kali ini kita ngomongin Reels nih, Kak Cici Modi. Ya, Reels bukan cuma di Facebook ya, ya, ada beberapa platform digital yang mereka terkoneksi. Ya, betul. Ada di Instagram, ada di IG dan juga di Facebook. Karena mereka tergabung dalam Meta. Dan juga WhatsApp juga tergabung dalam Meta. Ya, kita lanjut. Apa sih artinya Reels itu? Nah, Reels di media sosial adalah cara baru untuk membuat video singkat dan menghibur, memikat audiens. Efek dan musik bisa ditambahkan ke reel atau gunakan audio asli Anda sendiri. Jadi Anda bisa mewujudkan ide Anda dan membagikannya kepada audiens. Iya. Nah, jadi Reels itu memang video pendek ya. Jadi durasinya video singkat ya, video singkat. Video singkat, jadi durasinya biasanya 1 menit. Dan sekarang di IG itu bisa lebih dari 1 menit. Ya. Di belakangan ini Reels ini lagi rame. Fitur Reels ini di IG lagi rame karena itu merupakan ajang dan juga banyak konten kreator dia menggunakan Reel untuk mempromosikan kontennya, untuk jualan, untuk promosi barang dagangan atau jasa ataupun untuk mendapatkan profit dari Reels. Jadi mari kita manfaatkan teknologi yang ada, bukan berarti kita dengan teknologi saya gaptek kita bisa belajar. Nah, Bapak Ibu yang mungkin baru nonton kami baru pertama kali bisa melihat YouTube kami dari bulan Juli itu sudah ada panduan lengkap bagaimana untuk membuat sebuah konten dan membuat foto produk itu lebih menarik, dan juga video yang ditampilkan bisa lebih menarik. Bisa nonton kami di awal-awal kami membuka kelas training di bulan Juli. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang Reels ini. Untuk video pendek, video singkat. Maksudnya durasinya itu minimal sekarang minimalnya bisa 5 detik, 10 detik. Tapi kalau dulu memang dia durasi maksimalnya itu 1 menit. Kalau sekarang sudah bisa lebih dari 1 menit. Bisa lebih dari 1 menit. Tapi kalau mau amannya kita bikin video singkat itu 1 menit. Sehingga ketika kita mengupload konten ini tidak terputus ya videonya ya. Jadi bisa terkoneksi di beberapa platform digital. Betul. Jadi sekali dikerjain bisa untuk 4 platform digital. Uploadnya bisa untuk sekali platform 4 platform digital. Jadi Bapak Ibu tidak capek untuk membuat harus mikir konten apa nih misalnya di YouTube konten apa, di IG konten apa, di Facebook konten apa, TikTok beda-beda, akhirnya membuat pusing sendiri. Mending satu konten untuk semua platform yang digunakan untuk promosi, untuk jualan atau untuk mendapatkan keuntungan dari sana ya. Karena cari ide itu nggak mudah ya. Tidak mudah untuk mendapatkan ide konten ya. Kadang kalau lagi banyak ide itu bisa banyak bermunculan, tapi kalau lagi stuck kadang-kadang susah untuk mendapatkan ide. Jadi ketika ada ide satu video aja susah ya. Jadi ketika ada ide untuk buat konten, mending satu itu tapi untuk semua platform yang digunakan ya. Jadi bisa untuk YouTube di Source ya, di Source itu 1 menit, di IG amannya memang 1 menit. Facebook dan IG kalau misalnya Bapak Ibu
login registrasinya terhubung. Ya terkoneksi, itu nanti bisa 1 kali posting tapi langsung untuk 2, yaitu Facebook dan Instagram. Dan juga untuk TikTok. Tapi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, jangan posting di TikTok dulu, karena kalau ketika sudah posting di TikTok, Bapak Ibu download nanti sudah ada watermarknya TikTok. Jadi mau amannya mending di itu 3 platform itu duluan, nanti terakhir baru TikTok. Karena TikTok ada watermark akun nama kita, tanda air gitu ya. Ya, tanda air. Ada watermarknya nama kita, jadi nanti biasanya di platform lain dia kurang akan senang muncul, bisa di ban, bisa dia nggak mau karena mereka belum kerja sama. Oke, baiklah. Kemudian video-video itu sebisa mungkin menarik ya. Dibuat menarik. Video itu lebih ketika orang mau nonton, wah ternyata menarik nih. Apalagi kita sudah bicara tentang hook ya. Di awal video itu 3 detik pertama itu adalah hooknya. Sehingga ketika orang lihat pertama kali, dia langsung tertarik untuk menonton sampai selesai. Betul. Ya, karena grafik durasi menonton itu juga diperhitungkan oleh platform berapa menit nih, berapa detik di waktu yang terlama orang menonton. Itu juga akan mempengaruhi SEO-nya konten kita ya. Jadi kalau misalnya di Reels itu kita nonton Bapak Ibu, jadi kalau misalnya videonya nggak menarik, cuman asal-asalan doang, jadi yang nonton pun, yang kita sebagai audiens pun langsung scroll ke atas. Ya langsung skip gitu. Jadi langsung di skip ya Cici Modi. Ya betul. Dan jangan lupa gunakan musik yang lagi trending ya. Musik-musik yang lagi memang rame disuggest oleh platform tersebut. Jadi karena musik itu trending, jadi pencarian orang pun akan langsung ke konten yang disarankan. Platformnya juga langsung menyarankan konten kita ketika kita menggunakan lagu atau musik yang lagi trending saat itu. Ya. Kemudian audio asli ya, suara sendiri. Ketika kita mau menggunakan suara sendiri, kita voice over atau record, kita gunakan suara sendiri. Karena sekarang banyak aplikasi pihak ketiga yang bisa mengedit suara ya. Kita bisa rekam suara, kita masukkan langsung ke kontennya. Di Reels IG pun sendiri kita bisa langsung edit. Betul. Ketika Bapak Ibu memang tidak menggunakan aplikasi untuk mengedit video atau foto, bisa langsung mengedit langsung di IG-nya ya. Pilih situ kan ada feed, ada story, ada reels, dan juga yang satu lagi itu ada 4 kalau di IG ya. Ada story, ada feed, reels sama draft kalau nggak salah. Atau apa itu yang 4 itu, kita pilih yang reels, nanti bisa langsung edit di situ ya. Jadi memudahkan Bapak Ibu jika memang tidak memiliki atau tidak mendownload aplikasi untuk mengedit video ya. Jadi bisa gunakan di Reels Instagram, langsung edit ke sana. Nah, Reels itu juga tidak selalu harus berupa video. Ya. Bisa foto. Ya. Nah, yang bisa tadi, foto yang dijadikan video juga bisa ya. Itu di Reel IG bisa kita gunakan. Posting aja beberapa foto, nanti dia yang akan menjadi satu lah. Ya, dia yang akan membuat itu jadi video. Jadi Bapak Ibu buka aja, nggak usah ragu-ragu untuk membuka fitur-fitur yang ada di Reels IG. Tadi ngomong-ngomong Cici Modi nih soal audio nih. Nah, mungkin Bapak Ibu yang nonton di streaming belum tahu nih kalau audio yang kita pakai buat edit-edit itu seperti apa nih Cici Modi. Jadi mungkin contohnya adalah belok kiri. Ya itu kayak di Google Maps ya. Ya, seperti itu. Ke arah jalan. Itu sudah menggunakan AI ya. Kalau kita mau menggunakan fitur yang audio suara yang ada di situ, itu boleh saja. Tapi ketika kita mau itu untuk berjualan, terutama di TikTok, lebih baik disarankan memang suara kita sendiri ya. Lebih baik karena memang tujuannya untuk berjualan, untuk mendapatkan keuntungan, lebih baik kita gunakan suara sendiri. Tapi kalau itu untuk fun-fun, untuk yang seru-seruan, nggak apa-apa, boleh digunakan. Untuk filter suara, untuk gunakan audio yang bermacam-macam ya. Untuk yang bersifat entertain, menghibur, boleh-boleh aja gunakan. Tapi kalau ketika kita mau itu untuk sesuatu yang memang
tujuannya untuk mendapatkan profit dari sana, mari kita gunakan suara asli sendiri. Suara kita sendiri ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, jadi bisa mewujudkan ide. Nah, jadi yang tadi kami bilang ide satu pun itu susah ya. Cici Modi ya. Jadi kita harus berpikir, oh ini mau ngapain nih videonya nih, gitu, seperti itu. Ya, ide-ide konten untuk reel itu, nah Bapak Ibu tidak selalu harus berjualan produk, bisa juga kita mau share tentang motivasi atau renungan atau apapun yang menurut kita itu adalah passion kita, silakan. Karena ketika konten itu menarik, jumlah viewer itu juga akan mendapat merupakan salah satu keuntungan bahwa bisa jadi follower kita bertambah, bisa jadi konten kita atau reel kita juga bisa menjadi viral. Bisa menjadi FYP, bisa menjadi trending ya. Jadi nggak usah pedulikan mikir bahwa follower saya masih sedikit belum tentu dilirik, nggak juga Bapak Ibu. Yang saya alami follower saya juga masih di bawah 100, tapi ketika reel saya menarik bisa di atas sampai 4.000 viewers ya. 4.000 yang menonton, yang views konten saya. Jadi nggak usah kecewa dengan nggak usah kecil hati bahwa followernya masih sedikit. Nggak apa-apa kita posting aja, karena dari jumlah views atau jumlah yang menonton kita itu juga akan mempengaruhi follower kita dan juga kualitasnya sebuah konten ya. Itu juga merupakan suatu perimeter, suatu standar bahwa memang konten kita berkualitas, bukan ece-ece ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, posting aja, memang kita rasa videonya bagus, kontennya bagus, posting aja. Yakin bahwa nanti viewsnya akan banyak ya. Tapi yang kemarin-kemarin kita bilang itu juga Cici Modi ya, kalau misalnya memang kita mau buat video konten itu mengkombinasi original tapi bisa lihat video-video orang ya Cici Modi, cuma jangan ditiru. Ya. Boleh tidak plagiat. Ada satu jargon memang di dunia kreator, itu ada istilah ATM. Amati, tiru dan modifikasi ya. Bukan berarti kita amati, kita tiru 100% tidak ya. Jadi kita bisa melihat tiru, wah ternyata kualitasnya bagus gitu. Oh ternyata teknik animasi, teknik transisinya bagus. Nah itu bisa kita pelajari, kita tiru. Transisi itu perpindahan antara satu slide ke slide yang berikutnya ya. Itu boleh kita tiru, tapi kita jangan 100% meniru konten dia terus kita ganti nama, itu nggak boleh banget ya. Oke. Jadi jangan lupa views itu juga menentukan kualitas sebuah konten ya. Bapak Ibu nggak usah ragu, bikin aja reel itu 1 menit lah, itu sudah aman untuk semua platform. Oke. Berikutnya apa lagi nih? Yang tadi kan sudah tahu nih ya Bapak Ibu arti dari reel sendiri di media sosial. Nah, cara membuat reels di media sosial. Caranya gimana nih Bapak Ibu? Klik tanda plus. Ini untuk Facebook ya. Ya lebih spesifikasi kita menuju ke Facebook dulu. Nah, klik tanda plus di kanan atas. Jadi Bapak Ibu pasti login Facebook. Nah di situ ada beranda ya kalau misalnya. Kalau di Facebook namanya beranda. Nah jadi di kanan atas itu ada tanda plus tuh Bapak Ibu. Nah diklik. Nah terus kita buat reels, buat video yang Bapak Ibu buat semenarik mungkin. Rekam atau video yang ada di galeri Bapak Ibu. Klik upload jika sudah selesai merekam atau memilih video. Nah proses editingnya nih Cici Modi, ditambahin audio yang tadi yang seperti yang kita bilang, teks, atau foto, efek, stiker juga bisa, dan musik ya Cici Modi ya yang pasti musik ya perlu yang lagi trending tadi ya sudah dibahas. Jadi ya itu yang kemarin kami bilang, jangan ragu-ragu untuk mencoba ya Bapak Ibu gitu. Nah selanjutnya adalah klik berikutnya jika video sudah selesai dibuat. Tuliskan caption, deskripsi pada reels yang Anda buat, lalu siapa saja yang dapat melihat reels Anda. Jadi bisa ada pilihannya nih Bapak Ibu, siapa aja sih yang dapat melihat video kita. Nah kalau yang caption deskripsi, minggu-minggu kemarin kita juga sudah pernah info ya.
Cici Modi ya, untuk caption dan deskripsi itu harus jelas. Ya, betul. Betul ya. Jangan lupa keywordnya. Keyword jelas, singkat, dan memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu berjualan, nah Bapak Ibu boleh menuliskan spesifikasinya atau detailnya, barang atau jasa apa yang Bapak Ibu jual. Oke, selanjutnya adalah kemudian klik dan bagikan reels. Nah, seperti itu Cici Modi. Ya. Ini untuk Facebook. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya masuk ke Facebook sini memang ya nanti Bapak Ibu boleh lihat langsung ke handphonenya ya. Yang hadir sini boleh buka Facebooknya. Coba dibuka. Nanti coba dibuka Facebooknya. Facebooknya langsung masuk ke akun FB-nya. Ya. Nanti itu ada terus tanda plus kalau tanda Facebook plus, ya. Nanti misalnya kita sudah punya videonya sudah ready, boleh langsung upload. Tapi ketika kita mau sedikit mengedit, nambah musik, gitu kita nanti edit ya. Klik di videonya nanti akan muncul kayak bar di bawah yang berjalan ya. Betul. Nanti itu jadi, bisa mengedit. Ya, Bapak Ibu bisa mengedit di situ. Bisa dilihat lah di situ. Tambah musik, tambah efek. Tambah stiker juga audio boleh juga. Audio ya. Terus ketika sudah selesai jangan lupa captionnya. Captionnya apa nih? Misalnya itu juga salah satu faktor penting untuk konten kita mau dilirik orang, bagaimana caption atau keterangan yang disampaikan adalah sesuai dengan isi kontennya ya. Captionnya itu harus sesuai dengan isi kontennya. Jadi jangan berbanding terbalik, kontennya apa, judulnya apa. Boleh sedikit ekstrim gitu ya. Boleh, tapi jangan terlalu jauh dari isi kontennya. Kemudian jangan lupa gunakan hashtag atau tagar itu untuk menjadi kata kunci. Ketika orang mencari atau search engine-nya itu nama search engine-nya itu akan diarahkan oleh platform. Oh, dia naruh kata ini nanti itu akan disuggest oleh platformnya. Kemudian audiensnya, kita tentukan segmennya. Betul. Segmen mana yang mau segmen audiens mana yang mau kita tuju. Selamat datang Ibu. Segmen mana yang mau kita tuju. Ketika kita rasa konten kita itu aman untuk semua umur, boleh kita pakai yang public kita pilih atau betul. Everyone ya. Kalau di Instagram pilihannya tuh everyone ya. Kalau di Facebook boleh pilih public. Jadi ketika kita merasa konten kita itu adalah aman untuk semua umur, boleh kita pilih everyone atau public. Tapi ketika kita mau konten kita ini konten yang bersifat mengerucut sedikit gitu ya. Lebih menuju ke yang lebih dewasa, yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, itu boleh kita pilih yang dewasa ya. Kita pilih segmen umur yang dewasa. Jangan yang semua umur karena itu membuat bukan maksudnya konten kita yang agak tanda merah, bukan, tapi maksudnya itu membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Jadi anak-anak mungkin akan susah berpikir ini maksudnya apa, saya nggak ngerti ya. Jadi kalau bisa kita lihat kita mau segmen pasar kita, segmen audiens kita itu di umur berapa, range umur berapa ke atas gitu. Atau untuk hiburan buat anak-anak boleh kita pilih yang public atau everyone. Ya itu kalau di Instagram pilihannya everyone. Kalau di Facebook itu public, friends, friends juga. Atau kalau di TikTok juga boleh public. Nah, kalau di YouTube itu namanya source itu pilihnya memang harus public. Kalau memang konten kita untuk semua umur semua orang bisa nonton, kita pilih public. Tapi ada juga beberapa konten kreator atau YouTuber yang juga menyarankan bahwa ketika kita mau bersifat monet itu memang tidak pilihnya public. Tapi ketika kita mau itu tidak monetisasi ya aman-aman aja kita pilih yang public ya. Tapi kita mau monet kita pilih dulu tidak public, nanti masuk dulu ke YouTube Studio, nanti baru balik lagi ke yang public. Jadi itu ada beberapa step untuk YouTube Source ya, karena memang sifatnya untuk monetisasi untuk mendapatkan uang, jadi ada beberapa step ya, tidak langsung seperti itu. Ketika konten kita aman ya oke, langsung aja. Nah kalau yang ini Cici Modi ini kan untuk yang Facebook ya, kalau Instagram itu dia bikin reelsnya itu ada di tengah bawah, ada tanda plus juga. Iya betul. Kita jangan lupa sebelumnya
pilihnya Reels ya. Reels, ya, Kalau betul. untuk format Reels itu video untuk format Reels selalu yang potret. Ya, lebih betul. bagus tampilannya itu memang harus yang potret yang vertikal ya. Jangan Jadi horizontal ya, begini ya, jangan ya. Kalau horizontal ditonton, kalau kita mau konten nanti atas bawahnya hitam. Iya. Tampilannya nggak bagus. Jadi format rasionya itu 9:16. Jadi ya. audiens juga yang menonton juga Ya, nggak kebolak-balik ya. Nggak usah bolak-balik apa landscape potret gitu ya. Jadi ingat Bapak Ibu ketika kita membuat konten untuk Reels memang tujuannya untuk Reels, Shorts atau TikTok memang harus formatnya 9 rasio 9:16 atau potret ya. Jangan yang landscape karena tampilannya kurang enak dilihat karena nanti hitam gitu. Oke. Nah, apalagi? Ada lagi jangan lupa kalau bisa kualitas yang HD ya. Kualitas videonya. Kualitas HD videonya ya. HD HD. Jadi itu enak dinonton. Tapi kalau memang kemampuan handphone kita, smartphone kita memang tidak HD nggak masalah juga ya. Kita bisa memanfaatkan dengan baik. Yang penting konten kita itu berkualitas. Isi konten kita itu yang dilihat. Yang penting isinya ya. Ya, isi kontennya itu yang memang harus dilihat. Ya. Nah, jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Jika yang menonton lewat YouTube, silakan di kolom komentar jika ada yang mau nanya, atau silakan menuju ke Instagram kami. Jika ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui direct message atau DM. Silakan sampaikan pesan Anda di sana, apa yang mau ditanyakan, silakan. Karena untuk batch yang ketiga dan terakhir minggu depan adalah batch terakhir untuk kelas digital ya. Ya, digital skill dan media sosial. Minggu depan adalah sesi yang terakhir. Jadi Bapak Ibu nanti boleh ajukan pertanyaan atau sampaikan saran atau pesan buat kami sehingga kami bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan ya. Tidak semua hal mungkin bisa memenuhi animo, bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu. Kami berusaha memberikan sharing yang sudah kami alami dan yang terbaik. Silakan sampaikan saran atau pesan ke IG di @gereja Hermon ya. Kalau di TikTok @gereja.hermon, Facebook Gereja Spasi Hermon, dan YouTube yang Bapak Ibu nonton saat ini Gereja Spasi Hermon huruf kapital semuanya. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tanda likes-nya dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ketika ada video baru yang diupload oleh Bapak Gembala kami sebagai pemegang channel YouTube. Subscribe. Ya, jangan lupa ya subscriber. Nah, dan Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami, silakan hadir bersama kami di Mount Hermon Church, Ratu Plaza lantai 1 Jalan Sudirman, Jakarta. Dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Haris Haragi. Iya. Ada pertanyaan Ibu yang baru bergabung? Ya. Untuk hari ini untuk Reels atau kalau di Facebook dan IG namanya Reels ya. Untuk TikTok atau YouTube video singkat. Karena ini durasinya sama, jadi sekali bikin konten dengan video dengan durasi 1 menit, kita bisa pakai untuk semua platform. Jadi Ibu untuk sekali bikin aja bisa untuk semua. Jadi Ibu nggak perlu repot. Ketika ide itu lagi minim ide, nggak apa-apa pakai satu, tapi untuk semua. Tapi ketika Ibu punya banyak konten nggak masalah, beda-beda ya. Malah lebih bagus ya Cici Modi. Malah lebih bagus ya. Oke. Biasanya durasinya 1 menit itu paling aman untuk semua platformnya. Jadi bisa di YouTube, bisa di TikTok, dan juga bisa di Facebook ya. Nanti kalau ada yang mau dikonsultasikan nanti setelah sesi ini berakhir, sesi ini berakhir nanti kita boleh cek ke handphone Bapak Ibu apa yang menjadi kebutuhan nanti kami lihat. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan tips terakhir dari Mbak Desi? Ya.
Tidak ya, oke. Dari saya, mari pintar-pintar menggunakan smartphone. Kita jangan kalah pintar dari handphone kita. Bijaklah menggunakan gadget di mana kita berada. Ya, untuk Bapak Ibu yang menonton dan juga jemaat, memang handphone itu pintar dan menjadi kebutuhan, ya. Tapi dia bukan segala-galanya ya. Yang segala-galanya bagi kita adalah Tuhan. Jadi bangun pagi saya ingatkan kita mari berdoa dulu. Setelah itu kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih diberi nafas kehidupan. Baru setelah itu kita melakukan aktivitas kita di dunia digital. Gak ada salahnya ya kita bersyukur dan memohon penyertaan dari Tuhan. Sehingga jari-jari kita bisa menjadi jari-jari menyebarkan sesuatu yang positif bagi orang lain. Baiklah, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton lewat layar YouTube dan juga yang hadir di sini bersama kami. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, batch terakhir untuk kelas digital. Ya. Jika ada saran atau pertanyaan atau ada yang mau disampaikan buat kami, silakan sampaikan melalui kolom komentar atau ke IG di @gereja_hermon. Silakan DM melalui IG dan sampaikan pesan atau saran Anda. Jangan lupa follow kami ya, gitu. Sebelum DM follow dulu ya. Mari kita berteman dulu, friends dulu, baru kita bertanya-tanya, kita konsultasi, silakan. Oke, baiklah. Sampai di sini untuk training kita sore hari. Semoga Bapak Ibu berkenan. Saya Odilia mau pamit. Saya Desi Julia. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.